Halo guys, kalian belum pada tidur nih? Gimana kalau aku dongengin aja? Satu alasan sebelum tidur. Oke, kali ini aku tuh mau bahas tentang Gunung Lawu. Nah, Gunung Lawu itu adalah gunung berapi yang berstatus sedang beristirahat nih teman-teman. Dan ketinggian dari gunung ini sendiri adalah sekitar 3.265 mdpl. Terus, gunung ini tuh berada di perbatasan Jawa Tengah yaitu di Karanganyar dan juga Jawa Timur yaitu ada di Magetan dan Ngawi. Gunung ini juga memiliki tiga puncak utama yaitu Puncak Hargodumila, ini tuh puncak tertinggi dan ada juga Hargodalem, terus ada juga Hargodumiling. Jalur pendakian terdapat 4 jalur, yaitu pertama ada jalur Cemoro Sewu. Nah, Cemoro Sewu itu berada di Magelang, Jawa Timur. Nah, jalur ini tuh didominasi oleh bebatuan susun, cocok untuk pendakian malam karena relatif aman dari tersesat. Terus itu yang kedua ada Cemoro Kendang, terletak di Karanganyar, Jawa Tengah. Jalurnya tuh lebih landai dengan pemandangan hutan pinus, namun durasinya tuh lumayan panjang nih teman-teman. Nah, durasinya itu memakan sekitar 6 sampai 8 jam. Nah, terus itu yang ketiga ada Candi Ceto nih teman-teman. Candi Ceto ini tuh berada di Karanganyar, Jawa Tengah. Jalur ini tuh menyajikan pemandangan magis melewati situs sejarah, yaitu ada Padang Savana atau Gupak Menjangan dan hutan lumut. Terus itu teman-teman, yang keempat ada Jogorogo. Nah, Jogorogo merupakan salah satu rute terpanjang dengan medan yang sangat bervariasi. Mulai dari tanjakan curam, hutan lebat, hingga jalur setapak berbatu. Rute ini tuh cocok untuk dipakai ekspedisi dan latihan fisik karena menyajikan suasana yang lebih tenang dan alami dibandingkan jalur populer lainnya. Nah, terus itu daya tarik dari gunung ini itu tuh ada Warung Bayem. Nah, Warung Bayem itu dia tuh berada di puncak gunung atau biasa disebut sebagai Hargodalem. Nah, warung ini tuh sebagai warung tertinggi di Indonesia yang menyediakan makanan pokok bagi pendaki selama bertahun-tahun lamanya. Contoh makanannya tuh ada nasi pecel telur plus bumbu kacang yang gurih. Selain itu, warung tertinggi di Pulau Jawa ini juga menyediakan berbagai pilihan makanan hangat dan juga ramah di kantong nih teman-teman. Siapa ini yang suka berhemat di akhir bulan? Cocok nih buat kalian. Terus itu yang kedua ada Pasar Dieng. Nah, Pasar Dieng ini konon katanya ini tuh tempat mistis yang berupa hamparan batu yang sering dikaitkan dengan pasar goib nih teman-teman. Nah, tradisi pendaki juga jika mendengarkan keramaian disarankan untuk melemparkan koin atau daun sebagai bentuk permakluman agar selamat nih teman-teman. Ih, seremnya. Terus tuh yang ketiga ada Sunan Lau atau Eyang Lau dan Kiai Jalak. Mereka ini adalah sosok spiritual pelindung Gunung Lawu yang erat kaitannya dengan legenda raja terakhir Majapahit yaitu Prabu Brawijaya kelima. Nah, jadi tuh ada mitos di Gunung Lawu ini tuh yaitu tentang burung jalak lau. Burung ini tuh berwarna hitam atau kuning yang dipercaya sebagai titisan utusan leluhur yang sering memandu dan menunjukkan jalan ke pendakian tersesat nih teman-teman. Terus tuh teman-teman, ada larangan memakai baju hijau karena diyakini oleh warga sekitar akan mengundang petaka. Dan secara logika juga, baju hijau itu menyerupai daun yang akan menyulitkan tim SAR ketika ada pencarian nih teman-teman. Yang ketiga itu ada pasar setan nih teman-teman. Nah, area ini tuh berupa hamparan batu, tempat makhluk goib yang dipercaya sering bertransaksi nih. Terus itu, pendaki yang sering dengar suara beringar disarankan melemparkan koin sebagai tanda membeli.
Nah, itu dia teman-teman cerita unik dari Gunung Lawu. Menurut kalian, bagian mana nih yang unik? Dan siapa nih yang paling sering muncak ke gunung ini? Kalau kalian ada cerita horor atau mistis atau pengalaman kalian sendiri nih, kalian bisa tulis di komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, sekian. See you.